Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau telah memilih Bunda Maria, orang yang suci, orang yang kudus, orang yang saleh, yang taat kepada kehendak-Mu. Sebagai Bunda Putramu Yesus, Engkau memberikan kebaikan, energi positif, energi cinta kasih kepada kami lewat Bunda Maria, yaitu Putramu Yesus sendiri. Menyelamatkan, menebus, membebaskan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mau mengajak Anda untuk merenungkan pesta Bunda Maria, ulang tahun Bunda Maria ini. Ya, happy birthday Mother Mary. Apa yang saya coba renungkan, saya mau bagikan kepada Anda adalah Allah itu memberikan energi positif kepada kita. Energi kekudusan, energi kebaikan, energi cinta kasih. Karena Allah adalah cinta kasih. Apa yang membuat manusia tidak bahagia itu karena energi negatif. Pikiran negatif, perbuatan negatif, kejahatan, mentalitas, sikap-sikap kita yang negatif. Dan ketika kita memiliki energi negatif itu, dia menarik. Energi negatif menarik yang negatif. Dan itulah pengalaman dan perjalanan hidup kita sendiri. Kenapa kita menderita? Karena kita memiliki pikiran, hati, budi, bahkan pribadi yang negatif. Lalu menarik yang negatif-negatif. Dan itu yang membuat kita tidak bahagia. Nah saudara, mari kita ubah. Kita lihat dalam pesta ini, Bunda Maria, hari ulang tahun Bunda Maria yang dipilih Tuhan. Itu energi negatif Allah yang mau diberikan kepada manusia, yaitu Yesus Sang Juru Selamat, Sang Penebus dan Allah sendiri. Itu energi positif. Menyelamatkan, menebus dan membuang segala dosa-dosa kita, menghancurkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Itu kan energi perbuatan Allah yang begitu luar biasa ya, energi-energi positif yang diberikan kepada kita. Dan energi positif itu kalau kita sadari dan kita miliki dan kita renungkan dan kita hayati, itu akan menarik yang positif-positif. Maka kita lihat Bunda Maria ketika mengatakan ya pada undangan Tuhan, maka energi positif ada di situ semua. Meskipun kita tahu dia juga mengalami penderitaan-penderitaan yang tidak mudah, tapi Tuhan menjawabnya. Ketika dia harus mengatakan kepada calon suaminya, justru bahwa dia mengandung. Pasti ada sesuatu berat sekali semua peristiwa itu. Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ya, tapi itu energi positif. Di mana dia harus menghadapi kenyataan hidup yang tidak mudah juga. Suatu yang shocking juga, suatu yang menggetarkan juga ketika dia bertemu dengan malaikat Tuhan dan mengatakan ya. Supaya keselamatan, energi positif Allah itu dibagikan kepada manusia. Supaya kita memiliki energi positif ini, energi cinta kasih, energi pengampunan, energi kesabaran, energi kemurahan hati. Dan energi positif itu adalah Roh Kudus itu. Ya. Bagian dari Roh Kudus itu yang diberikan kepada kita adalah energi positif. Mengampuni, memaafkan, bergembira, bersukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan hati. Itu yang harus dicoba dibangkitkan dalam hidup kita. Mulai dengan pikiran, mulai dengan perasaan, mulai dengan hati, niat-niat baik kita ya, mulai dari pagi kita mulai dengan kegembiraan dan sukacita. Itu akan menarik, akan memancarkan, dan energi positif itu adalah terang, itu adalah kehidupan gitu. Ada semangat, ada gairah, ada cinta kasih. Dan ketika kita bergembira, bersukacita, orang tertarik, semua orang menarik kita semua. Tetapi kalau kita sedih, mengkuret, ya itu juga menarik juga orang yang sama gitu. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, bagi saya peristiwa renungan saya hari ini tentang Bunda Maria yang hari ulang tahun Bunda Maria dan hari ulang tahun kita semua. Jadi Tuhan ketika kita lahirkan itu pasti memberikan makna, memberikan tujuan, energi positif apa yang kita bagikan, yang Tuhan mau bagikan kepadaku untuk dibagikan orang lain. Setiap orang beda-beda, tapi energi positif.
Entah itu menjadi sabar, entah itu harus menanggung penderitaan dan salib dengan penuh kegembiraan, atau itu apa saja, ya, kemurahan hati di dalam keluarga kita. Ya. Nah, ini semua adalah energi-energi positif yang Tuhan mau, yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri kita dalam Roh Kudus secara spesifik dalam karisma pribadiku masing-masing gitu loh. Setiap orang beda-beda, tetapi sekecil apapun ketika energi positif, benih-benih positif itu ada dalam diri kita dan mengubah pikiran, perasaan, seluruh tubuh kita, pikiran semua masuk di dalam diri kita dengan itu semua, maka kita penuh kegembiraan. Nah, untuk itu maka kita harus belajar juga menerima kenyataan hidup kita sehari-hari. Bahkan Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat penderitaan, dan Yesus sendiri. Dan penderitaan dan salib, ketika kita melihat salib itu ada daya tarik yang begitu powerful yang Tuhan mau sampaikan, bahwa di dalam salib itu ada kasih. Itu kan luar biasa. Paradoksnya keselamatan yang diberikan oleh kita orang Katolik, orang Kristen. Ya. Ini luar biasa. Coba orang memandang salib yang begitu mengerikan. Seorang manusia yang dipaku, mengalirkan darah dengan mahkota duri, itu punya daya attraction yang luar biasa. Bukan attraction jahat, tapi justru attraction cinta kasih. The power of God di dalam salib itu, gitu loh. Nah, demikian juga dengan kata lain, energi positif itu tidak selalu bahwa kita tidak ada penderitaan, tidak ada salib, tidak ada korban, tidak ada apa, bukan itu. Tapi energi kekudusan dari Allah, energi ilahi dari Allah, bagiannya adalah salah satunya energi positif, sukacita, penuh kegembiraan, buah roh. Ya. Jadi saudaraku terkasih, mari kita mulai hari hidup kita dengan kegembiraan, dengan sukacita. Tuhan memberikan, kalau kita baca kitab suci, kalau kita merenungkan, kalau kita berdoa, ya. Kalau kita membaca segala, coba lihat kitab suci itu semua renungan-renungan tentang hal-hal yang positif. Meskipun dengan kenyataan tentang negatif, tentang penderitaan Yesus, tentang Yesus diludahi, diperlakukan tidak adil, dan tentang kejahatan manusia. Tapi itu lihat, Tuhan ada di sana. Energi positifnya, energi kasihnya, dari kekuatan kasihnya ada di situ. Maka saudaraku terkasih, mari kita merasakan energi Allah dalam hidup kita, yang sudah ada dalam hati kita, yang sudah ada dalam hidup kita, yang Tuhan sudah berikan dalam Roh Kudus dalam diri kita. Mari kita mulai dengan setiap pagi dengan roh kegembiraan, roh sukacita. Ya, dalam doa kita, wajah kita akan berubah, akan menarik orang-orang yang memiliki energi yang sama, ya, dan Tuhan akan memberikan warna itu, terang itu kepada orang lain. Jadi pikiran hati kita menjadi terang jernih, ya, lalu kita membagikan itu kepada orang lain. Tapi kalau kita punya energi negatif, di mana tentu saja ada di dalam tubuh kita, dalam raga kita, energi negatif yang negatif, pasti ada dosa kita, kekurangan kita. Nah, disitulah kita berjuang terus-menerus bersama Tuhan untuk memilih yang ya kepada kebaikan, ya kepada cinta kasih, ya kepada terang. Maka hari-hari yang lalu kita lihat bahwa Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Orang buta, orang tuli, orang gagap, orang tangan lumpuh, orang mati, dan pada hari Sabat. Dan orang Farisi marah, ya. Kan Yesus memberi kehidupan gitu loh. Bukan hanya kehidupan secara fisik, bukan hanya kehidupan di dunia ini, bahkan kehidupan di surga. Coba lihat. Jadi dengan kata lain, kalau kita melihat pengertian kita tentang keselamatan, itu bukan hanya di dunia ini saja, ya, tapi juga di surga. Dan dimulai dari dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Jadi Anda, saya, kita semua mempunyai energi positif dari Allah yang secara khusus ada dalam diriku, dan itu harus kukembangkan secara maksimal. Itulah yang disebut karisma, itulah disebut karakter yang ada dalam diriku, dan kita membagikan itu kepada orang lain, dan itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Dan intinya di dalam semua itu adalah 3 hal ini. Bagaimana iman kita semakin mendalam, semakin kuat di dalam Yesus. Karena itu kita tidak bersandar kepada kekuatanku sendiri, kepada hartaku, kepada milikku, kepada apapun, kepada orang lain, gak ada. Iman itu hanya bersandar kepada Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan pasti baik, ya. Kehendak Tuhan pasti baik, pasti mulia dan kudus gitu loh. Nah, apakah
Harapan saya semakin kuat ketika saya menghadapi problem kehidupan yang tidak mudah ini. Ya, penderitaan hidupku selama ini, apakah aku bisa memiliki harapan? Mungkin Tuhan memakai penderitaanku itu untuk menyelamatkan banyak orang. Dan itu benar-benar terjadi. Coba kita lihat Yesus itu. Di salib itu yang mengerikan. Anda pernah terpikir nggak bahwa salib itu mengerikan? Nggak pernah terpikir kan? Tapi itu menarik cinta kasih, menarik banyak orang. Nah, harapan. Kemudian kasihku. Meski aku mungkin diperlakukan tidak adil, ya, jahat oleh siapapun, aku tetap mencintai mereka, mendoakan mereka. Nah, kalau demikian saudaraku, bahwa tubuh kita, raga kita, seluruh diri kita menjadi gembira, sukacita. Dan hidup adalah damai, ketenangan. Semoga hari ulang tahun Bunda Maria ini menjadi ulang tahun kelahiran Tuhan di dalam diri Anda masing-masing. Bersandarlah kepada Tuhan. Di tengah segala apapun juga tetap positif, energi Allah. Mengalir, menguatkan, meneguhkan, menghidupi Anda semua. Di tengah segala pandemi yang tidak mudah ini, Tuhan memberkati Anda semua. Berkat Tuhan atas Anda dan kita semua, bukan kutuk tapi berkat kasih karunia Allah. Sehingga ada bangun dari sakit dan penderitaan. Tuhan berkati Anda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.